Jadi kalau tidur bersebelahan alias jejer itu belum menentukan jodoh atau tidaknya burung, teman-teman. Jadi tidak menjadi tolak ukur. Yang menjadi tolak ukur adalah saling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Aina Bird Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Di pertemuan kali ini Aina Bird Farm akan membahas cara beternak burung ciblek ya teman-teman. Baik itu ciblek semi, ciblek kapas, ciblek krista, dan ciblek-ciblek yang lain itu sebetulnya sama ya teman-teman. Nah, dengan teknik ini sangat efektif sekali ya teman-teman. Ini sudah saya lakoni dari 2008 sampai 2022 teman-teman. Berarti sudah kurang lebih sekitar 15 tahun ya teman-teman. Nah, untuk beternak ciblek menurut sepengalaman saya, itu teknik tersulit ada di tingkat perjodohan dan cara menempatkan sarang teman-teman. Nah, jika cara menjodohkan itu sudah berhasil, belum tentu dalam menempatkan sarang kita berhasil teman-teman. Karena memang kendala daripada tingkat kesulitan itu memang di situ kalau untuk beternak ciblek ya teman-teman. Nah, burung ciblek sendiri dari tahun ke tahun itu menurut analitik Google Trend itu tidak pernah mengalami penurunan harga teman-teman. Secara otomatis prospek daripada burung ini ke depannya itu sangat bagus sekali teman-teman. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, cara beternak burung ciblek. Langkah pertama yang harus kita lakukan ya teman-teman, yaitu kita menentukan umur daripada burung ya teman-teman. Kalau untuk jenis jantannya itu minimal umur 1 tahun ke atas ya teman-teman, jangan 1 tahun ke bawah, karena birahinya kalau umur 1 tahun ke bawah itu belum maksimal ya teman-teman, jadi mengalami tingkat birahi yang belum begitu mapan. Nah, kalau untuk jenis betinanya itu minimal umur 8 bulan ya teman-teman. Kalau umur 8 bulan itu masa-masa aktif reproduksi yang baik teman-teman, jadi umur 8 bulan ke atas. Saya sarankan jangan 8 bulan ke bawah ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan seumuran? Kalau seumuran, saya kata kita beli dari penangkar satu pasang ya teman-teman, jantan dan betina. Nah, kalau seumuran saya sarankan itu harus beda indukan ya teman-teman. Jadi harus tua yang jantannya, jangan sampai satu umuran persis. Itu kalau menurut sepengalaman saya itu kurang baik teman-teman, karena biasanya kalau seumuran yang birahi duluan itu yang betina teman-teman. Jadi yang jantan belum mengalami proses birahi, sedangkan yang betina itu sudah birahi duluan teman-teman, sehingga ini akan memperpanjang waktu untuk perjodohannya nanti teman-teman. Jadi untuk seumuran saya sarankan jangan ya teman-teman, lebih baik beda indukan dan lebih tua jantannya teman-teman. Nah, terus langkah selanjutnya yaitu masa perjodohan ya teman-teman. Jadi ada dua perjodohan, yaitu ada perjodohan tempel dan perjodohan di dalam kandang tangkar teman-teman. Tapi kalau menurut sepengalaman saya, ini paling efektif itu perjodohan tempel ya teman-teman. Seperti video sebelumnya sebetulnya sudah saya ulas ya teman-teman, tapi sudah lumayan lama, jadi 1 tahun ke belakang ya. Jadi mungkin sudah agak lupa bagi teman-teman yang biasa menonton ya. Oke, kita ulas lagi untuk masa-masa perjodohan burung ciblek teman-teman. Yang pertama umur, dan yang kedua dengan cara sistem tempel. Ini yang lebih efektif kalau menurut sepengalaman saya yang sudah saya jalankan dari 2008 sampai 2022. 90,sekian% mengalami tingkat keberhasilan yang sangat tinggi teman-teman. Jadi masa perjodohan ini kita sediakan kandang lovebird kotak ya teman-teman. Nah, kita sediakan kandang lovebird kotak. Kalau tidak ada yang sekat tengahnya, kita sekat sendiri dengan cara kita menaruh streaming di tengah-tengahnya teman-teman. Nah, untuk streaming ini itu tidak semata-mata kita menaruh, ini juga banyak fungsinya teman-teman. Ini fungsinya untuk menyekat burung tersebut supaya tidak terlalu tebal teman-teman. Kalau terlalu tebal ini juga jadi ada seolah-olah ada penghalang ya teman-teman, jadi penghalangnya terlalu tebal. Tapi kalau untuk streaming ini seolah-olah tidak ada penghalang, karena streaming itu bentuknya tipis sekali ya teman-teman. Jadi antara burung jantan dan betina ini akan berinteraksi dengan seolah-olah itu tidak bersekat teman-teman, sehingga gampang untuk jodohnya nanti. Ini juga fungsinya seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk kandang kotak lovebird yang sudah ada sekatnya itu tidak apa-apa ya teman-teman. Itu justru lebih bagus karena kita tidak repot-repot untuk membuat sekat di tengahnya. Tapi kalau tidak ada ya kita harus bikin sendiri dengan cara kita menaruh streaming di tengah teman-teman. Nah, itu cara perjodohan yang lebih baik teman-teman, dibanding itu kita menjodohkan di dalam sangkar langsung teman-teman, di kandang tangkar maksudnya. Kalau di kandang tangkar kita cabut betinanya, kita taruh jantannya di dalam kandang kecil ya, yang betinanya kita lepas. Itu sebetulnya itu bisa saja, cuman ini kalau menurut sepengalaman saya ini kurang efektif teman-teman.
Jadi antara jarak burung satu dengan burung satunya lagi, antara jantan dan betina, ini jarang sekali interaksi kontak secara dekat teman-teman, sehingga memperlama proses daripada waktu perjodohan tersebut teman-teman. Jadi lebih baik dengan kandang lovebird kotak yang disekat tengahnya ini, itu biasanya lebih efektif sekali. Ini teknik yang sudah sering saya gunakan sampai sekarang teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita taruh burung antara jantan dan betina di beda ruangan ya teman-teman, yaitu yang berjarak sekat tersebut, supaya tujuannya burung ini akan kontak setiap hari. Tapi dengan catatan antara samping yang betina dengan samping yang jantan itu ujungnya itu ditaruh pembatas ya teman-teman, alias biar tidak melihat ke arah yang lain teman-teman. Jadi burung tersebut itu masing-masing fokus ke jantan, dan betina juga fokus ke yang jantannya. Jadi sampingnya itu kita sekat alias kita tutup dengan kardus maupun sesuatu yang bisa menutupi teman-teman, bisa dengan kerodong dan sebagainya. Jadi burung ini nanti akan fokus ke pasangannya masing-masing. Jadi otomatis dengan fokus burung tersebut setiap harinya, otomatis burung ini akan cepat berjodoh teman-teman. Nah, terus langkah selanjutnya kita pemberian extra fooding yang minim saja ya teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak, karena akan memicu daripada terdongkraknya birahi masing-masing burung tersebut teman-teman. Jadi kita taruh saja biasa saja, harian saja, supaya burung ini akan tetap tidak mengalami lonjakan daripada birahi. Kalau mengalami lonjakan birahi, burung ini akan justru dia akan tercipta daripada emosi teman-teman, bukan birahi. Karena burung ini salah satu burung yang fighter teman-teman, khususnya untuk yang jantan. Nah, langkah selanjutnya kita sediakan air lebih banyak ya teman-teman, supaya dia sering mandi, sehingga birahinya akan stabil ya teman-teman. Karena masa-masa perjodohan ini bukan masa-masa dimana dia harus kawin pada masa itu. Jadi ini hanya masa-masa pengenalan antara jantan dan betina, harus kenal dulu, supaya setelah dia kenal nanti bisa berjodoh teman-teman. Nah, setelah dia berjodoh baru kita dongkrak dengan extra fooding supaya naik birahinya. Nah, inilah teknik yang benar teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita amati burung tersebut. Jika burung si jantan itu akan sering menyerang ke arah betina walaupun dia di tengahnya ada sekatnya, berarti burung ini belum jodoh teman-teman. Nah, bagaimana untuk mendeteksi supaya burung ini sudah jodoh? Kalau untuk mendeteksi, biasanya menurut sepengalaman saya ini, itu masing-masing antara burung jantan dan betina itu terlihat cuek ya teman-teman. Kalau sudah dia terlihat cuek, tidak saling menyerang, jadi walaupun ada burung di sebelahnya, dia akan terlihat cuek teman-teman. Inilah tanda-tanda yang sudah berjodoh. Jadi kalau sudah masing-masing sudah cuek, kita cabut yang betinanya, kita taruh di ruangan yang jantan teman-teman. Coba kita deteksi dengan cara seperti itu. Jikalau yang jantan tidak menyerang, berarti otomatis burung ini jelas berjodoh teman-teman. Kalau masih menyerang, kita cabut lagi ke taruh di yang kamar sebelahnya lagi. Itu prosesnya seperti itu terus teman-teman. Jadi kita tetap pantau. Jadi kalau tidur bersebelahan alias jejer itu belum menentukan jodoh atau tidaknya burung teman-teman. Jadi tidak menjadi tolak ukur. Yang menjadi tolak ukur adalah saling cueknya burung tersebut teman-teman. Ini menurut sepengalaman saya. Nah, setelah burung ini berjodoh, kita taruh di kandang penangkaran, tapi tetap kita pantau teman-teman. Jangan sampai burung ini tiba-tiba menyerang ya teman-teman. Kalau tiba-tiba menyerang, kita tetap membawa semprotan supaya burung ini membatasi supaya dia basah dan tidak menyerang nantinya. Nah, prosesnya berapa lama antara jodoh dan tidaknya burung? Itu tergantung daripada tingkat birahi burung tersebut teman-teman. Jadi ada yang cuma 3 hari sudah berjodoh, ada yang 1 minggu sudah berjodoh, itu banyak. Bahkan ada yang sampai setengah bulan juga ada teman-teman. Nah, langkah selanjutnya jika burung ini benar-benar sudah berjodoh, baru kita menentukan tempat sarang yang benar teman-teman. Ini juga menjadi tolak ukur supaya burung ini telurnya itu tidak mendarat di mana-mana teman-teman. Jadi selagi dia tidak nyaman, pasti telur ini mendarat di mana-mana teman-teman, bisa di cepuk pakan dan sebagainya. Kalau sudah merasa dia nyaman di area yang dia tempati alias sarang yang dia tempati, dia akan bertelur sesuai yang kita inginkan teman-teman, yaitu di sarang tersebut. Jadi kalau untuk jenis sarangnya mohon diperhatikan ya teman-teman. Ini ada video yang sudah saya jalankan sampai sekarang teman-teman, silahkan diamati sendiri.
Nah, itulah jenis sarangnya. Kalau untuk serabutnya bisa kita pakai ijuk, bisa kita pakai serat nanas ya teman-teman, seperti burung kenari. Nah, kalau untuk jenis kerangka sarangnya itu bisa kita gunakan sarang black strut ya teman-teman. Lalu kita tutup atasnya sedikit. Jadi agak mirip-mirip di alam ya teman-teman, supaya burung ini cocok nantinya dan tidak mendarat kemana-mana nanti telurnya, kalau dia sudah merasa nyaman ya teman-teman. Dan saya sarankan untuk sarangnya itu jangan cuma satu ya teman-teman, jadi kita tempatkan ada 2 maupun 3 biji teman-teman, supaya dia bebas untuk memilih mana yang paling nyaman menurut dia bersarang nantinya teman-teman. Nah, itulah teknik-teknik yang terkadang kita lolos ya teman-teman, padahal teknik ini itu sangat mudah sekali dan bisa diaplikasikan pada siapapun yang mau beternak burung ciblek ya teman-teman. Dan teknik ini insya Allah pasti akan berhasil, 90, sekian akan berhasil teman-teman. Silahkan untuk dicoba sendiri. Nah, jika kedua teknik ini berhasil, yaitu masa perjodohan dan masa-masa penempatan sarang, ini insya Allah kedepannya juga akan berhasil ya teman-teman untuk beternak burung ciblek yang benar teman-teman. Nah, kalau untuk masalah pakannya sudah ada di video sebelumnya teman-teman, silahkan untuk di scroll saja ke bawah, supaya burung ini cepat bertelur, dan masa-masa bertelur juga masa-masa panen itu sudah ada di video saya sebelumnya. Silahkan untuk di scroll saja. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat buat kicauan yang seluruh Nusantara. Salam lestari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.